Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pemikiran manajemen. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu teknik secara ketat, karena manajemen harus sistematik atau organisasi sebagai suatu keseluruhan. Pendekatan motivasi sangat dibutuhkan untuk komitmen pekerja agar menghasilkan tujuan organisasi yang baik. Karena pertama, unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau gagalnya pencapaian suatu tujuan dari organisasi. Kedua, manajer masa kini harus diberi pelatihan dalam pemahaman prinsip dan konsep manajemen. Ketiga, suatu organisasi harus menyediakan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan. Keempat, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Dan yang terakhir, pekerjaan setiap karyawan harus disusun secara rapi agar mencapai kepuasan diri dari hasil pekerjaannya. Pola-pola pengawasan dan manajemen pengawasan dibangun atas dasar pengertian positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaan. Ada dua pendekatan manajemen yang akhir ini sangat berkembang, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingen. Pendekatan tersebut bermaksud untuk mengintegrasikan bermacam-macam teori manajemen yang ada. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Hampir setiap fenomena dapat dianalisa dan disajikan dengan sudut pandang sistem, seperti sistem biologis, fisik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang luas. Sebagai suatu prinsip fundamental, pendekatan sistem adalah pendekatan yang sangat mendasar. Berarti bahwa segala sesuatu saling berhubungan dan saling bergantungan. Pendekatan sistem umumnya pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofi dan sosio-psikologis. Sedangkan analisis sistem manajemen spesifik meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme-mekanisme dalam pengawasan. Yang kedua ada pendekatan kontingensi atau contingency approach, dikembangkan oleh para peneliti untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu untuk membantu pencapaian tujuan manajemen. Ada bagian utama dalam kerangka konseptual menyeluruh untuk pendekatan kontingensi, yaitu yang pertama itu lingkungan, konsep-konsep, teknik-teknik manajemen, dan hubungan kontingensi antara keduanya. Pendekatan kontingensi telah berkembang di beberapa bidang manajemen, seperti perencanaan organisasi, kepemimpinan motivasi, perencanaan strategis, dan dinamika kelompok.